di sekolah, semuanya bahan dasarnya adalah Alkitab. Itulah Alkitab sangat penting karena Alkitab itu firman Tuhan. Dan apabila kita melenceng dari Alkitab sedikit saja, maka sebenarnya kita akan kepleset dalam berteologi. Jadi sudah berkali-kali saya peringatkan bahwa bibliologi merupakan dasar utama daripada kita membangun segenap doktrin dan keyakinan kita. Jadi jangan sampai meleset seperti pengarahan pada dalam kotak itu, ya. Di dalam kotak halaman yang pertama itu, nasihat yang paling sering kita dengar dari orang-orang di sekeliling atau pemimpin rohani ialah mari membaca Alkitab. Mengapa kita membaca Alkitab? Sebab Alkitab adalah firman Allah. Yaitu sekali lagi saya ingatkan, Alkitab adalah firman Allah yang dibuktikan sedemikian rupa. Terus kemarin kita sudah mendiskusikan siapa penulis Alkitab. Siapa? Manusia yang dihami oleh Roh Kudus. Manusia menulis atas dorongan Roh Kudus. Dalam bahasa Yunaninya theopneustos. Bahwa firman Tuhan itu dihembuskan keluar oleh Tuhan, sehingga penulis itu menangkap konsepnya, lalu penulis membuat sebuah tulisan yang isinya apa yang ditangkap dari Tuhan itu. Jadi itulah Alkitab. Jadi penulisnya adalah orang yang diilhami Roh Kudus, orang yang menerima hembusan keluar daripada Tuhan. Apa pusat Alkitab? Adalah kesaksian, ya, kesaksian tentang Yesus. Dari Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 22, semuanya menceritakan Yesus. Jadi kalau kita mau mengambil satu kesimpulan bahwa Alkitab itu berbicara menyaksikan tentang Yesus, ya. Sehingga kalau kita mau melakukan apa, dibawa kemana, jadi isinya adalah kesaksian tentang Yesus. Gak ragu-ragu ya. Terus nomor 3, apa tujuan Alkitab ditulis? Setidaknya ada 3 dari Yohanes 20 ayat 31. Supaya apa? Supaya kita percaya. Percaya apa? Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan di dalam kepercayaan kita itu kita memperoleh hidup, ya, kita hidup. Jadi hidup kita jadi berarti, hidup kita jadi punya tujuan, hidup kita jadi jelas. Terus yang nomor 2, apa tujuan Alkitab ditulis? Dari 1 Yohanes, supaya kita punya persekutuan dengan Bapa, persekutuan dengan Yesus, dan persekutuan dengan orang percaya dan hamba Tuhan, ya. Jadi kita memiliki persekutuan. Persekutuan itu hubungan yang dalam. Karena di dalam membaca Alkitab kita tahu kehendak. Di dalam membaca Alkitab kita tahu keinginan Tuhan, keinginan Yesus, dan apa yang telah diberitakan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Alkitab itu sangat jelas tujuannya. Ketika kita membaca, kita mendapatkan persekutuan. Kemudian dari 1 Petrus 2, apa tujuan Alkitab? Alkitab memberikan proses pendewasaan iman. Jadi dengan mengenal Alkitab, kita tidak meniru dunia ini, tidak menjadikan dunia ini sebagai nilai-nilai ukuran, tetapi kita menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip-prinsip hidup. Lalu yang nomor 4, kita belajar berkat apa yang didapat dari membaca Alkitab. Nomor 1 adalah mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan,
mendidik orang dalam kebenaran, membuat kita lengkap sebagai manusia milik Allah. Itu artinya Alkitab adalah proses pertumbuhan iman yang kita butuhkan sepanjang masa. Terus dari Yohanes pasal 15 ayat 17, berkat apa yang kita peroleh adalah batas cinta kita jadi naik. Kita enggak mencintai berdasarkan naluri, mencintai tidak berdasarkan reaksi, tapi berdasarkan perintah Tuhan. Apa perintahnya? Kita saling mengasihi dengan kasih agape, kasih Kristus, kasih yang paling dalam. Nomor 3, apa berkat yang kita terima dari Mazmur 119:50, bahwa kita mendapat penghiburan yang menguatkan hati. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang bisa kita pegang, yang mana janji-janji itu menjadi tujuan dalam hidup kita. Sehingga ketika dunia kita sudah tidak memberikan penghiburan sama sekali, Alkitab menjadi penghiburan yang abadi. Nomor 4, apa tujuan Alkitab ditulis atau tujuan kita membaca Alkitab? Dari Yohanes 8 ayat 31-32, supaya kita tahu kebenaran dan menjadi merdeka dari dosa. Karena apa? Karena Alkitab itu mengatakan apa yang salah dalam hidup kita, kemudian kita bisa melakukan apa yang benar, sehingga kebenaran di dalam Alkitab itu memerdekakan kita. Yang terakhir, apa yang kita peroleh dari membaca Alkitab? Dari kitab Yosua, perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung, ya, berhasil dan beruntung. Jadi itulah yang dirindukan, yang diinginkan oleh manusia. Berkat mendapatkan kehidupan yang berhasil, apa yang kita rindukan berhasil. Lalu nomor 5, kita mendapatkan apa alasan kita harus membaca firman itu dan tinggal di dalamnya. Dari Yohanes 1:2 ayat 1, kita mendapatkan bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita terhindar dari dosa. Karena dikatakan di sana bahwa kita punya pengantara yang tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti, dan selalu peduli kepada kita. Sehingga apabila kita melakukan kesalahan, kita tahu harus berbuat apa. Sehingga Alkitab itu menjadi alarm dalam hidup kita, ya. Sehingga kita bisa menghindari dosa. Nomor 2, apa alasan kita baca Alkitab? Dikatakan di dalam Efesus itu supaya kita bertahan menghadapi serangan musuh yang tidak kelihatan. Karena musuh kita adalah iblis, bukan daging, bukan manusia yang nampak, tetapi adalah pekerjaan-pekerjaan roh yang betul-betul kita nggak bisa melihat. Nah, itulah kita sampai di situ, betul? Yeah. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 6. Apa yang harus kita lakukan untuk menerima rahmat yang dijanjikan oleh Alkitab? Ya, apa yang harus kita lakukan? Roma 10 ayat yang ke-17, ya. Demikian ini firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, apa yang kita dapat? Iman. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dengar apa? Mendengar firman. Jadi apa manfaat, apa hal yang kita dapat, rahmat daripada mendengarkan Alkitab adalah kita memperoleh iman. Bagaimana cara memperoleh? Mendengar. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita memperoleh iman. Kalau kita tidak mendengar, maka ya kita nggak memperoleh iman. Oke. Terus yang nomor 2, Ulangan 17 ayat 19, demikian firman Tuhan. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah
Ya. Apa manfaatnya rahmat yang kita dapat dari baca Alkitab? Kita belajar takut akan Tuhan, ya. Mari Pak Nanang, silakan ambil posisi yang Apa yang harus kita lakukan? Membaca ya Pak ya. iya, manfaatnya dari membaca itu apa? Jadi kita bisa belajar takut akan Tuhan. Nah, kita nggak begitu merasa mungkin dalam perjanjian baru, karena isinya Alkitab dalam perjanjian baru itu apa? Kasih. Orang berdosa bertobat diampuni, orang berdosa bertobat diampuni. Berapa kali orang bisa diampuni? 70 kali 7 kali. Jadi hidup orang perjanjian baru dimanjakan. Namun kalau kita lihat perjanjian lama, jadi kalau orang perjanjian lama itu kan banyak sekali aturan. Sabat, tidak menerapkan sabat, apa yang terjadi? Lempari batu sampai mati. Kalau orang jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan? Harus membuat korban penebus dosa. Kalau orang lupa melakukan kewajibannya, maka dia dinyatakan bersalah. Kewajibannya apa? Berat sekali selain sabat itu. Ada lagi hari-hari raya itu harus dirayakan. Roti tidak beragi, hari raya Paskah itu harus dirayakan. Hari raya Pondok Daun harus dirayakan. Itu adalah hari raya yang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Lalu kemudian ada lagi apa? Yaitu kewajiban semacam tahun pembebasan utang. Ini yang susah. Bapak Ibu membaca dari kitab Imamat. Jadi kalau orang punya hutang pada akhir tahun ke-7 itu harus dihapuskan. Jadi nggak boleh ditagih hutang kepada orang Israel. Jadi Israel dengan Israel pada tahun ke-7 harus dikembalikan. Nggak ditagih lagi. Tapi kepada orang asing boleh ditagih. Jadi kita dapat itu kewajiban yang susah. Kemudian kalau budak pada tahun ke-7 harus dibebaskan. Budak yang orang Ibrani, kecuali dia nggak mau dibebaskan, jadi akan ditindik telinganya dan menjadi milik selamanya. Pada tahun Yobel, apa yang dikembalikan? Tanah yang sudah dibeli harus dikembalikan. Jadi aturan-aturan itu harus ditaati. Orang nggak boleh nyerobot milik orang lain, nggak boleh menginginkan milik orang lain. Kalau melihat ada keledai keberatan kemudian jatuh, itu ada hukumnya. Makan aja ada hukumnya, menyentuh mayat aja ada hukumnya. Berapa lama dia harus ditahirkan. Sehingga kalau kita hidup dalam perjanjian lama, mungkin kita terancam kematian setiap hari. Bahkan saya aja mungkin sudah mati dulu kalau hidup dalam perjanjian lama. Tetapi orang Israel justru apa yang kita lihat adalah mereka bisa belajar takut akan Tuhan. Karena begitu nyatanya Tuhan setiap hari. Jadi ini dikutip dari kitab Ulangan. Sehingga orang sungguh-sungguh harus takut akan Tuhan. Sebab kalau tidak takut akan Tuhan, betul dia tidak boleh masuk tanah perjanjian. Orang-orang yang keluar dari Mesir tidak ada satupun yang boleh masuk. Hanya Yosua dan Kaleb, 2 orang yang boleh masuk tanah Kanaan. Mengapa mereka nggak boleh masuk? Karena dia salah di jalan, hanya bersungut-sungut, hanya keras kepala kepada Tuhan, hanya ngomong hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan, ya. Meremehkan Tuhan, seolah-olah tidak mempercayai bahwa Tuhan bisa membawa mereka ke tanah perjanjian. Lalu bersungut-sungut, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kita harus mati di padang gurun? Dan dia mengatakan anak-anak yang dia bawa itu akan menjadi tahanan atau tawanan musuh-musuhnya. Dan akhirnya Tuhan menjelekkan mata mereka. Mereka semua mati di padang gurun. Anak-anak yang mereka katakan sebagai tawanan justru memasuki tanah perjanjian. Nah, dari kejadian-kejadian itu
Orang bisa belajar takut akan Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru ya takut akan Tuhannya di mana? Wong kita berbuat dosa, kita ngawur aja, nggak pernah didisiplin. Malah kalau ada orang yang mendisiplin kita lawan, gitu. Kita lawan orangnya menjadi takut. Pendeta khotbah agak keras saja bisa didebat sedemikian rupa dan pendetanya disuruh turun dari mimbar ya. Itu perjanjian baru. Tapi dalam perjanjian lama sangat jelas. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita belajar takut akan Tuhan. Makanya puji-pujian Musa adalah orang Mesir, keretanya, tentaranya, semuanya ditelan oleh laut. Dia memimpin kita dengan tangan yang teracung. Jadi puji-pujiannya seperti itu. Kemenangan. Tuhan menghukum Mesir, anak-anak sulung mereka dibunuh. Sehingga siap betul untuk menjalani takut akan Tuhan. Apalagi berkat yang kita terima dari baca Alkitab. Nomor 3. Mari siapa? Para Rasul 17 Ya. ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka Menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Iya, bagaimana orang Yahudi di kota Tesalonika? Mereka hidup dibangun dalam firman Tuhan. Bagaimana dia dibangun? Yang lebih baik. Iya, menerima firman dengan kerelaan hati. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui semua kebenaran. Berbeda dengan orang Yahudi di mana dibandingkan dengan orang Yahudi yang ada di Berea. Ya, karena ayat sebelumnya berkata dengan Berea. Orang-orang Berea tidak menerima firman Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi kalau kita membuka hati, maka sebenarnya kita menjadi orang-orang yang tulus, orang-orang yang bertumbuh, orang-orang yang dibangun dari menyelidiki Alkitab atau firman Tuhan. Manfaatnya sangat besar menyelidiki firman Tuhan. Nomor 4. Apa yang kita dapat manfaatnya? Mari Pak Bambang. Misal 7 2 sampai 3. Katakanlah pada perintahku, Ya, dan engkau akan hidup. ya, Simpanlah ajaranku seperti biji mata. ya, Yang ketiga juga, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. ya. Amin. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini adalah pengajaran yang diberitahukan oleh Salomo. Bagaimana Salomo bersikap terhadap perintah Tuhan atau firman Tuhan? Simpan di mana? Disimpan ajarannya seperti nyimpan apa? Biji mata. Kita sangat melindungi mata kita. Nggak mungkin kita akan sembrono dengan mata kita. Bahkan kalau sedikit sakit aja kita sudah pakai kacamata, pakai pelindung dan seterusnya. Dan tambatkanlah itu pada jarimu. Tambatkanlah itu seperti memakai cincin ya. Dan tuliskanlah pada loh hatimu. Bisakah kita menulis di loh hati? Nggak bisa. Tetapi kita menyimpannya di tempat yang paling dalam. Jadi ketika kita berpegang firman Tuhan dan memelihara seperti itu, apa yang terjadi? Engkau akan hidup. Dan engkau akan hidup. Hidupnya tidak hanya sekedar bertahan, sekedar memperpanjang hidup, tapi hidupnya jadi berarti. Sehingga kalau kita memegang firman Tuhan, menjaga firman Tuhan dalam hati kita, maka firman Tuhan akan menjaga hidup kita. Saling menjaga. Jadi kita berada dalam firman, firman berada dalam kita. Itulah yang dimaksud dengan manfaat membaca firman Tuhan. Lalu terakhir pasal Mazmur
Mari Bu Bambang. Yang kelima, Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Amin. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan Ya. malam. Ya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Apa manfaatnya kita membaca firman Tuhan? Kalau kita suka firman Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka hidup kita menjadi menghasilkan buah kapan? Pada musimnya. Pada saat kita harus memberikan buah, kita bisa memberikan buah. Dan bagaimana hidup kita dikatakan di sana? Tidak layu daunnya. Berarti kita segar selalu. Terus apa yang dibuatnya? Berhasil. Jadi kita berbuah segar dan berhasil. Betapa indahnya orang yang memelihara firman Tuhan di dalam hati kita. Itu adalah Mazmur pembuka. Mazmur pasal 1, Mazmur yang paling banyak direnungkan di antara orang Israel. Mengapa orang Israel merenungkan? Karena berkat yang diambil di dalam firman Tuhan itu. Jadi kalau kita simpulkan, apa manfaat orang mempelajari firman Tuhan? Apa yang diterima dari rahmatnya? Nomor 1, akan memperoleh iman melalui pendengaran firman Tuhan. Sebab kita sangat butuh iman itu. Segala hidup kita berkaitan dengan iman. Nomor 2, ketika kita membaca firman Tuhan, kita belajar takut akan Tuhan. Nomor 3, apa yang kita dapat ketika kita baca firman Tuhan? Maka ya menjadikan kita orang yang hatinya baik di hadapan Tuhan. Terus nomor 4, apa yang kita dapat ketika firman Tuhan kita pegang, maka firman Tuhan menjaga hidup kita. Nomor 5, apa yang kita dapat dari baca firman Tuhan? Berbuah segar, berhasil. Ada 3 hal yang sangat indah. Nah, itulah manfaat yang kita dapat. Jadi apa saja yang kita lakukan untuk firman Tuhan, ternyata firman Tuhan itu sangat berguna. Apa bisa ditangkap maksudnya? Bisa. Oke. Berlanjut nomor 7. Mari Pak Nanang. 7. Apa yang harus kita lakukan selain mendengarkan dan membaca firman? Apa yang harus kita lakukan? Ya. 1. Yakobus 1 ayat 22. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Ya. Ini adalah pernyataan yang sangat jelas, tidak perlu ditafsirkan. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan untuk apa? Berdebat. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan untuk apa? Mengkritik, untuk membangun sesuatu, untuk mencari sesuatu, memperalat sesuatu. Tapi firman Tuhan memaksudkan selain kita mendengar dan membaca, kita harus menjadi pelaku. Pelaku itu melakukan. Pelaku itu adalah orang yang menjiwai dan mengerti langkah-langkahnya. Kita bukan hanya penikmat firman Tuhan. Itulah yang sangat penting, yang bisa mendapatkan berkat kalau kita melakukan firman Tuhan. Nomor 2, mari Pak Elbi kembali. Ya, 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ya, menjadi pemberita. Kapan kita menjadi pemberita? Pada waktu yang baik atau tidak baik. Apa yang harus kita lakukan sebagai pemberita? Nyatakan apa yang salah, tegur, nasihati dengan segala kesabaran.
Sehingga kita tahu kalau kita simpulkan apa yang harus kita lakukan selain mendengar dan membaca firman Tuhan hanya dua saja. Nomor satu adalah menjadi pelaku. Nomor dua menjadi pemberita firman Tuhan. Ya. Dan ketika kita menjadi pelaku dan pemberita firman Tuhan, berkat-berkat yang ada dalam firman Tuhan semuanya mengalir, semuanya memenuhi kehidupan kita. Ketika kita tidak menjadi pelaku dan kita tidak menjadi pemberita, apa yang dijanjikan firman Tuhan adalah tinggal janji. Banyak orang berteriak-teriak mengklaim supaya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, bahkan berani menguji Tuhan. Kayak Gideon menguji Tuhan, ya. Maleakhi dikatakan ujilah aku, ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata juga supaya apa? Menguji Tuhan Yesus. Tetapi kita dapati bahwa kalau kita tidak menjadi pelaku dan memberita, semuanya tidak akan dinyatakan dalam hidup kita. Terus nomor 3, 1 Timotius 4:13. ya. Sementara itu sampai aku datang berteguhlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, apa yang kita lakukan? Berteguh, Bertekun untuk apa? membaca, Membangun dan mengajar. Itu artinya membangun tubuh Kristus. Jadi besi menajamkan besi, ya. Kita saling mengasah, saling menguatkan di dalam bertekun membaca kitab-kitab suci untuk membangun satu dengan yang lain. Itu yang dilakukan oleh Timotius kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Jadi artinya melalui firman Tuhan kita membangun bangunan yang namanya bait suci. Itulah yang nomor 3, kita membangun. Pelaku, pemberita, dan pembangun. Itu yang kita lakukan ketika membaca firman Tuhan. Apa ada yang perlu didiskusikan? Lanjut. Ya. Nomor 8. Nah, kalau gitu apa yang harus diperhatikan saat membaca Alkitab? Nah, ini. Siapa? Mari Pak Nanang duluan. Pak Teguh, Pak Nanang. Ayo. Apa yang harus dilakukan, ya? Apa saja yang harus diperhatikan saat kita membaca Alkitab? Ya, inilah yang sangat penting. Apa? Anda harus memahami alur sejarah. Ya, Anda harus memahami alur sejarah yang kita sebut dengan sejarah suci. Ada yang bisa menceritakan apa alur sejarah di Alkitab kita? Jelas terbagi dalam 2 hal. Apa saja? Perjanjian Lama dan Baru. Perjanjian Lama dibagi dalam berapa periode? Pertama kitab Torah, ya. Kitab sejarah, kitab Torah. Ditambah dengan kitab Hakim-Hakim. Yosua Hakim-Hakim. Lalu kemudian ditambah dengan kitab Tawarikh, Raja-Raja, dan apa? Samuel. 1-2 Samuel, Tawarikh, Raja-Raja. Itu sejarah. Sejarahnya siapa? Sejarah siapa? Bangsa mana? Bangsa mana? Israel. Jadi sekali lagi bahwa Alkitab itu berkaitan dengan sejarah Israel, ya. Dalam kitab Kejadian dituliskan mengapa muncul bangsa yang dikasihi Tuhan yang namanya Israel. Jadi dimulai dari Adam, Nuh, Abraham, kemudian Yakub, barulah muncul Israel. Mengapa mereka di Mesir? Karena Yakub membawa mereka ke Mesir, ditolong hidup di sana. Apa tujuan mereka di Mesir? Supaya besar. Lalu kemudian mereka dibawa pulang ke tanah Kanaan. Apa tanah Kanaan itu? Tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan kepada siapa? Abraham, Ishak, dan
Yakub. Apakah mereka boleh menjajah bangsa mana saja? Israel itu boleh mengalahkan bangsa mana saja? Enggak. Hanya bangsa Kanaan. Kalau nggak salah hanya 6 suku. 6 suku saja yang boleh dikalahkan itu. Jadi misalnya bangsa Amon nggak boleh disentuh, bangsa Moab nggak boleh disentuh, ya bangsa Edom nggak boleh disentuh. Jadi yang hanya disentuh itu adalah orang Amori, orang Het, orang Girgasi, orang Yebus yang ada di sana, itu yang ditumpas. Jadi kalau kita mengatakan bahwa perjanjian lama itu sadis, pembunuh itu adalah isu yang tidak benar. Siapa yang dibunuh? Bukan setiap manusia dibunuh. Semua orang yang dosanya cukup. Cukup apa? Cukup menyembah berhala. Jadi mereka sudah dibiarkan Tuhan tinggal di Kanaan itu, dan dia membuktikan sudah melakukan dosa. Dosanya adalah menyembah berhala dan menolak Tuhan gitu. Sehingga pada saatnya tiba Tuhan mengusir mereka, bunuh mereka, laki-laki, perempuan, anak-anak. Bahkan hewannya juga dibunuh. Hanya diambil kota-kotanya dan barang-barang yang kudus, seperti emas, perak, dan apa yang dimiliki. Dan tidak semuanya ada batas timur, barat, utara, selatan, itu ada batasnya. Ya, jadi nggak sembarangan Tuhan menjanjikan dengan tepat. Dan akhirnya mereka bisa menduduki dengan tepat. Ada bagian-bagian yang tidak bisa diduduki tapi disempurnakan oleh Kaleb misalnya. Ya. Lalu kemudian ketika mereka gagal membunuh semuanya secara tuntas, apa yang terjadi? Penyembahan berhala. Anak laki-laki mengambil perempuan yang ada di situ, anak perempuan mengambil suami orang-orang penyembah berhala, terjadilah penyembahan berhala. Nah itulah yang kita sebut sejarahnya orang Israel. Tuhan berkenan dibunuh mereka. Bahkan apa yang dilakukan oleh Eliezer, ada seorang Lewi yang menikah dengan suku setempat yang harusnya dibunuh. Dengan bangga dia membawa pulang. Eliezer mengejar dengan tombak, 2 orang dibunuh. Baru murka Tuhan berhenti. Itu adalah luar biasa. Jadi Tuhan itu tidak sembarang membunuh, ada alasannya. Jadi mereka sudah berbuat dosa dengan cara menyembah berhala itu, baru sama Tuhan dibunuh. Nah kemudian kita lihat ada kutuk dan ada berkat bagi Israel. Ya, baca akhir dari kitab Bilangan, akhir dari kitab Imamat, ada sederetan berkat. Kamu diberkati, termasuk berhasil hidupmu, termasuk apa yang kau tabur menghasilkan buah yang berlimpah. Kalau engkau menerapkan hukum Sabat, menerapkan Sabat untuk tanah, menerapkan Yobel dan seterusnya, maka hidupmu akan diberkati. Tetapi kalau engkau tidak melakukan, kutuk yang terjadi. Kutuknya apa? Kamu akan diusir dari tanah Kanaan, kamu akan diserang sampar, kamu akan diserang kusta, kamu akan dikejar pedang, sampai kalau ada 2 orang saja bersatu, mereka akan dipisahkan. Kejam sekali Tuhan, kejam sekali.